Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh pada ajarannya sampai yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya Rizka Amelia dari kelas SD 19A3 akan memaparkan sedikit materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat dalam Al-Quran. Saya akan memenuhi salah satu tugas Al-Islam Study Al-Quran dan Al-Islam Study Al-Quran beserta prakteknya. Langsung saja, kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama sama pentingnya bagi kehidupan manusia. Kedua ilmu itu saling mengisi dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmu pengetahuan tanpa dilandasi dengan agama akan buta, dan agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan akan menjadi lumpuh. Karena itu, ilmu pengetahuan yang dikuasai dengan baik akan menjadi bermanfaat bagi umat Islam ataupun manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Tuhan telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Perintah ini dalam firman-Nya berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan dari manusia sejak awal penciptaan manusia sebagai pembeda dengan makhluk lain. Kepada malaikat, Tuhan mengetahui segala yang terlahir maupun yang tersembunyi di dalam hati, dan ilmu Tuhan itu sangat luas. Lalu, bagaimana hubungan ilmu pengetahuan, Al-Quran, dan teknologi? Hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan serta teknologi kaitannya tentu sangat erat. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami karena tersurat langsung pada ayat-ayatnya. Namun ada pula ilmu-ilmu yang dimaksud harus direnungkan terlebih dahulu, perlu pemikiran lebih lanjut karena hanya tersirat pada ayat-ayatnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran selalu merangsang akal manusia untuk berpikir lebih lanjut. Isi ayat-ayatnya yang banyak menyangkut tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat Al-Quran juga tidak menghambat kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sebaliknya, Al-Quran selalu menantang manusia untuk menggunakan akalnya agar mendapatkan pelajaran dari ayat-ayatnya. Contoh dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi, hai sekalian manusia dan jin, jika kamu menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Di abad 20 hingga saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat pesat sekali tentunya. Banyak perubahan-perubahan, penemuan-penemuan baru yang mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal, seperti komunikasi, transportasi, informasi, produksi, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan pembaharuan
melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu, manusia belum mengenal pesawat, mobil, smartphone, namun semua alat modern yang kita gunakan saat ini berawal dari teori dasar yang sudah ada pada peradaban terdahulu, namun saat ini hanya melakukan pengembangan saja. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, bahkan sebagai ilmuwan, terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya Al-Quran banyak menjelaskan tentang hal ini. Namun di sini penulis hanya memberikan 6 ayat Al-Quran tentang iptek, yaitu sebagai berikut. Surat Al-Alaq ayat 1-6 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajari manusia apa yang tidak ia ketahui. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang memikirkan. Yang keempat yaitu surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dan melintasi langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan yang kelima, surat Al-Mulk ayat 19 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Dan yang keenam, surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong mereka, agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Surat yang ketujuh yaitu surat Fussilat ayat 53. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Surat ke-8 yaitu Al-Quran. Dan jika kita memperhatikan alam semesta ini, maka kita akan menumpukan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia berat sudah melakukan banyak riset dan mengembangkan pengetahuan yang awalnya
berasal dari dunia Islam, sedangkan dunia Islam hanya menjadi konsumen yang sudah ketergantungan. Lalu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengambil banyak ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, lalu kita kembangkan kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.